Bersenjata lengkap, terlatih dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi. Bas? Hai sobat Jet, Rinan di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Welcome back to my YouTube channel. Pada episode kali ini guys, Mimin bakal recap alur cerita film thriller action asal Meksiko. Film ini guys mengisahkan tentang mantan agen pasukan khusus elit yang hidupnya hancur setelah istrinya dibunuh. Didorong oleh rasa dendam, dia membentuk tim khusus untuk memburu pelakunya. Dirilis pada bulan April 2026, film ini diganjar dengan rating 5,5 berdasarkan situs IMDb. So guys, pastikan gadgetnya tidak lowbat dan ini dia alur cerita film Revenge. Opening movie diawali dengan informasi tentang Gave. Di kamus, Gave artinya nasib buruk atau pengacau. Tapi di tentara Meksiko, Gave adalah komando elit legendaris. Jumlahnya sedikit dan tak pernah diberitakan. Mereka tidak meninggalkan jejak. Saat bertempur, mereka menghadapi hal yang tak terbayangkan. Hal ini melahirkan ikatan kokoh, ikatan darah yang mereka sebut sebagai penyatuan mistis. Tidak dipertanyakan, tidak dikhianati, tidak akan usai. Malam itu, mereka menjalankan misi yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Kita berkenalan dengan Komandan Gave, Kapten Carlos Estrada, bersama dengan wakilnya Kapten Miguel Diaz. Juga anak buahnya yang berada di sampingnya, Letnan Lola dan Letnan Aurelio, si anak baru. Diketahui guys, mereka akan melaksanakan misi untuk menggagalkan transaksi penjualan senjata yang dilakukan oleh Hector Luna. Bersenjata lengkap, terlatih dengan kemampuan taktik perang yang mereka miliki, mereka pun beraksi. Bas? Dije que te iba a chingar, ¿no? Scene selanjutnya guys, mereka bersulang karena berhasil melaksanakan misi dengan sukses. Carlos bangga kepada Lola dan Aurelio. Lalu scene kemudian berlanjut di mana Carlos dan tim menerima bintang jasa karena berhasil menangkap Hector Luna, sang pemimpin kelompok yang paling haus darah dalam sejarah negara. Para petinggi militer pun memberi tepuk tangan untuk Carlos. Alicia, istri Carlos, dan Edith, istri Miguel, juga ada di sana. Pada kesempatan itu, Carlos pun menyampaikan pidatonya. Selalu senang melihat para kolega yang pernah berjuang bersamaku. Kita adalah pasukan khusus. Hanya 1 dari 1000 yang berhasil bergabung. Tugas kita melindungi negara kita. Namun tugas kita belum selesai sampai di sini. Biar kuingatkan kepada kalian bahwa Hector Luna orang militer. Dahulu dia kamerat kalian. Dia memperdagangkan senjata kita. Dia dilindungi oleh orang-orang yang memakai seragam ini. Mungkin kalian lupa, tapi aku tidak. Aku dan timku tidak akan berhenti sampai menemukan semua yang berkolusi dengan Hector Luna. Apapun jabatannya. Yang mengenal kami tahu kami akan melakukannya. Dengan cepat, diam-diam, dan kejam. Selesai pidato, Kolonel Gabriela menemuinya. Gabriela memuji pidatonya dan dia akan mendukungnya. Scene selanjutnya guys, Carlos mengajak istrinya untuk liburan. Begitu juga dengan Miguel mengajak istrinya sehingga mereka bareng bersama.
Kebersamaan di meja makan, mereka bersulang dan ngobrol tentang pengalaman tugas dan kehidupan keluarga mereka. Di malam harinya guys, saat di kamar hotel, Carlos izin pamit kepada istrinya untuk turun mandi di kolam renang. Dan saat turun ke bawah, Miguel sudah ada di kolam renang. Carlos memberitahu Miguel jika dia mau mengajaknya untuk menemui jenderal. Carlos mau mencari berkas file para pejabat militer yang bekerja sama dengan Hector Luna. Namun Miguel memberi saran untuk istirahat dulu dan menikmati liburan mereka. Tapi Carlos maunya kasus Hector Luna segera beres. Lalu tiba-tiba listrik padam di sana dan mereka mendengar suara teriakan Alicia. Dengan segera mereka pun bergerak naik ke atas. Miguel ke kamarnya dan mengamankan istrinya. Sementara Carlos yang datang ke kamarnya menemukan Alicia sudah tergeletak bersimbah darah. Lehernya habis digorok. Scene kemudian berlanjut pada 6 bulan kemudian. Carlos kini bersembunyi di sebuah gubuk kecil di pinggiran kota. Dia rutin konsumsi obat penenang karena ingatannya tak pernah lepas dari bayang-bayang istrinya. Wajah sang pembunuh, kronologi kejadian malam itu, dan foto Hector Luna dia abadikan di dinding rumahnya. Bersantai di luar rumah melalui teropong, Miguel datang menjenguknya. Rupanya Miguel yang menyembunyikan Carlos di sana. Miguel meminta untuk tetap bersembunyi sampai mereka tahu jaringan kriminal yang berkolusi dengan Hector Luna. Miguel juga memberitahunya jika Hector Luna selama ini hanya ditahan di pangkalan militer. Untuk berkas file si pembunuh istrinya, hingga kini Miguel belum menemukan apa-apa. Mereka kemudian lanjut di kedai minum. Miguel meminta Carlos untuk tidak menonjolkan diri dan berbuat bodoh. Lalu kemudian penjual tiket lotre menawarkan mereka untuk membeli, namun mereka menolak. Setelah ngobrol, Miguel memberikan uang 3.000 peso lalu dia pamit pulang. Bayang-bayang Alicia selalu bersamanya dimanapun dia berada. Dia kemudian memanggil penjual tiket lotre dan uang dari Miguel dia beli tiket secukup uangnya. Dan beberapa hari kemudian terlihat dia menyantap sarapan di kedai minum. Lalu di TV diberitakan tentang undian lotre nasional. Kini mereka sudah mengumumkan pemenang hadiah terbesar sepanjang masa, 1 miliar peso. Angka pemenangnya adalah 25888, dan angka pemenang juga sudah diumumkan di koran. Melihat itu dia pun langsung mengingat tiket lotrenya. Dengan segera dia pun pergi mencari tiket lotrenya yang tertinggal di jaketnya. Dia kemudian menghubungi Miguel dan memintanya menonton TV. Wartawan di gedung lotre sedang mewawancarai Carlos. Dia kini menjadi pria paling beruntung. Selain Miguel, Kolonel Gabriela dan pejabat tinggi militer juga menyaksikan berita itu. "Apa rencanamu dengan uang sebanyak itu?" tanya wartawan. "Aku akan gunakan uang itu untuk mencari dan membunuh semua bajingan yang terlibat atas pembunuhan istriku," kata Carlos. Karena ucapannya itu, berita TV pun langsung kena sensor. El mayor premio en la historia de la... Pero su televisión en vivo es muy impredecible. ¿Sabías que está vivo y no me dijiste? Te prometo que las voy a cuidar. Scene selanjutnya saat mengajar para personel GAFE, Kolonel menemuinya. Dia ditanya apakah Carlos sudah berkomunikasi dengannya. "Aku yang selama ini sembunyikan Carlos. Aku tak mengatakan ini ke siapapun demi keamanan," kata Miguel. Kolonel memberitahunya jika dia punya daftar orang-orang yang dicari oleh Carlos. "Jika Carlos ingin perang, aku akan membantunya. Namun kalian harus berhati-hati. Jangan bermain api, nanti terbakar." Scene selanjutnya guys, Carlos pergi menemui Miguel di apartemennya. Namun rupanya Miguel dan keluarganya akan pindah rumah dikarenakan Carlos membahayakan keluarganya. Dia pun memberitahu Carlos jika dia tak mau ikut dengan Carlos.
Miguel meminta Carlos untuk mengajak Lola dan Aurelio. Aku sudah menghubungi mereka, mereka ikut, mereka setia, kata Carlos. Lola dan Aurelio pun kemudian diminta untuk menemui Carlos. Mereka datang menemui Carlos di kamar hotel mewah dengan penuh makanan dan juga uang tunai. Ambillah uang itu untuk kalian. Carlos meminta mereka untuk membeli peralatan senjata di pasar gelap, seragam militer dan juga menyewa pensiunan anggota GAFE yang mau ikut bergabung. Dia berencana untuk mencari dan menangkap Luna di pangkalan militer. Luna no es cualquier preso. Es la distracción perfecta. ¿Y usted sí cree que tengan a Luna ahí adentro? Aurelio kemudian datang membawa kendaraan yang akan mereka gunakan untuk beraksi. Mobil itu sudah dimodifikasi berlapis baja. Scene kemudian berlanjut di upacara militer di pangkalan militer tempat di mana Luna ditahan. Saat upacara masih berlangsung, Carlos dan timnya bergerak untuk mencari keberadaan Luna. Sementara Aurelio standby di mobil dengan laptop untuk menyadap CCTV yang akan memandu mereka. Poquito liberado. Reporte, Aurelio. Ya va a llegar su regalito. ¿Qué es esto? Tu día de suerte. Comando. Ya nos cayó la voladora. Mereka pun berhasil membawa Hector Luna ke markas mereka. Carlos menginterogasi Luna dengan memaku palu di pahanya. Beberapa paku menancap di paha Luna karena dia belum mau buka mulut. Karena sudah tak tahan, dia pun mengatakan, "Aku tak tahu namanya. Yang aku tahu dia juga adalah anggota GAFE sama seperti kalian. Dia bekerja untuk siapa dan atas perintah siapa?" tanya Carlos. Lalu tiba-tiba Luna tewas ditembak penembak jitu. Dengan segera mereka pun berupaya keluar karena markas mereka telah dikepung. ¡Despeja adelante, despeja adelante! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Cuidado! ¡Dale, dale, dale, dale! Tiren el dinero. ¿Qué? Mereka pun bersembunyi di rumah aman yang telah dibeli oleh Carlos. Carlos meminta mereka untuk mencari berkas file pembunuh istrinya di server militer. Namun Aurelio memberitahunya jika akses file sudah diblokir. Keesokan harinya dia bertemu dengan Miguel. Carlos meminta Miguel untuk masuk ke ruang arsip dan mencari file pembunuh istrinya. Namun Miguel menolak dan marah. Dia marah karena Carlos dan timnya membunuh 2 orang saat menangkap Luna.
Dia tak mau dipecat dan dipenjara karena ketahuan membantu Carlos. Lalu Carlos mengatakan, "Kau menjadi ajudanku selama 12 tahun. Kau mengenal baik Alicia. Pembunuh Alicia adalah anggota Gave. Apakah kau akan diam saja? Jangan jadi pengecut, apa kata putrimu nanti?" Mendengar itu dia pun pergi meninggalkan Carlos. Namun rupanya guys, dia pergi ke ruang arsip untuk mencari file pembunuh istri Carlos. Dia mulai mencari anggota Gave yang menjadi pembangkang dengan memfilter berdasarkan Pasifik. Dia menemukan informasi kasus pembantaian sadis sesama personil yang dilakukan oleh anggota Gave, dan pelakunya adalah Juan Carlos Ortega, dan dia adalah orang yang sama yang membunuh istri Carlos. Miguel pun langsung mencatat alamat rumah dari Ortega yang tinggal di kota Meksiko. Lalu kemudian dia mengirim pesan itu kepada Carlos. Lalu kolonel menemuinya. Dia memberitahu kolonel jika dia sudah menemukan pelaku pembunuh istri Carlos. Namun kolonel mengajaknya masuk ke tempat di mana para jenderal berkumpul santai. Dia diberitahu jika para jenderal tahu selama ini Miguel yang menyembunyikan Carlos di pinggiran kota, dan sepertinya Miguel akan dipindah tugaskan ke tempat terpencil di perbatasan. Jika Miguel terus membantu Carlos, maka kolonel tidak akan bisa melindunginya. Carlos kini jadi buronan karena dia membunuh 2 personil dan menculik Luna. Mereka akan memburunya. Untuk itu Miguel diminta untuk bekerja sama menangkap Carlos. Scene selanjutnya guys, Aurelia menemui Carlos. Dia mengatakan jika dia akan dipindah tugaskan di hutan. Namun dia menolak dan akan mengajukan surat mundur. "Aku akan terus mendukungmu karena kamu sudah seperti keluarga," kata Aurelio. Scene selanjutnya, Carlos terlihat pergi ke alamat Juan Ortega seperti yang diberitahukan oleh Miguel. Dia menyusup masuk ke apartemen Ortega. Di salah satu ruangan dia menemukan foto Ortega dan juga foto-foto dia dan istrinya. Selain itu tampak juga keluarga Miguel kini menjadi sasaran berikutnya. Carlos pun langsung menghubungi Miguel dan memberitahunya jika keluarganya kini menjadi target. Namun Miguel mengatakan jika keluarganya baik-baik saja. Mereka kini tinggal jauh di luar kota. Miguel mengajak Carlos untuk bertemu di tempat biasa mereka bertemu. Carlos kemudian meminta Lola mengantarnya untuk bertemu Miguel. Setibanya di sana, Carlos masuk sendirian sementara Lola berjaga di luar dengan mengitari area sekitar. Setibanya di dalam, Carlos memberi pesan kepada Miguel jika dia sudah di tempat. Miguel dalam perjalanan ke sana diantar oleh anggota militer. Sepertinya Miguel berkhianat, dia mengajak Carlos bertemu untuk menangkapnya atas perintah kolonel. Di saat yang sama, Aurelio ditolak pengunduran dirinya. Dia kemudian dipanggil untuk menghadap kolonel di kantornya. Dia diminta untuk menyerahkan senjatanya. Sementara Carlos bersiap untuk mandi air hangat. Miguel yang merasa curiga karena arahnya berbeda ke tempat tujuan bertanya, "Kita mau kemana?" Namun tak dijawab. Aurelio kemudian bertemu dengan kolonel yang bersama dengan para pejabat militer. Dia ditanya apakah dia dan Lola terlibat membantu Carlos. Namun dia menjawab, "Aku tidak akan mengkhianati kaptenku." Di saat yang sama, Lola yang berkeliling mengetahui jika ini adalah penyergapan. Dengan segera dia pun memberitahu Carlos untuk segera keluar. Carlos segera berganti pakaian namun terlambat. Seseorang memutar gas beracun lalu mematikan lampu. Esté tranquilo. ¿Dónde estamos? Dígame lo que sabe. Miguel yang tiba di rumah aman melihat Lola sedang dioperasi oleh dokter private. Carlos lalu menemuinya dengan marah menamparnya. Pelakunya adalah kolonel. Dialah yang menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Alicia dan selama ini berkolusi dengan Luna.
Awalnya aku percaya padanya, makanya aku mengkhianatimu karena hanya menjalankan perintah, kata Miguel. Namun ternyata aku juga menjadi target saat dalam perjalanan. Mendengar itu, Carlos mengatakan, ayo bersama kita kejar kolonel. Dia pun langsung berkomunikasi dengan kolonel. Mari kita akhiri semuanya sekarang juga, kata Carlos. Dengan senang hati nyawamu akan kuambil. Datanglah ke kantorku, kata kolonel. Di kantornya kolonel sudah menyiapkan pengawalnya mengambil posisi siap tempur. Begitu juga dengan mereka berdua menyiapkan penyerangan. Lalu setelah itu mereka pun barangka. Setibanya di kantor kolonel dengan segera mereka masuk ke dalam. Namun mereka disambut dengan tubuh kaku Aurelio. Sambil mencabut besi di dagu Aurelio, Carlos mengatakan, aku akan membuat mereka menderita. Lalu kemudian mereka lanjut masuk ke dalam. Setelah naik ke lantai 9, mereka disambut pasukan bertopeng. Miguel berhasil keluar lift, sementara Carlos ditangkap dan berhadapan dengan kolonel. Di sana juga ada Juan Ortega, pembunuh istrinya. Rupanya kau belum bosan dengan kekalahan, kata kolonel. Berapa banyak yang mati karena rencanamu untuk balas dendam. Kecintaanmu terhadap seragam masa bodoh dengan kesetiaan. Kau dan Luna sudah bekerja sama menjual senjata. Kau dan Luna dua penjahat perang yang melewati batas. Kolonel menikam dada Carlos, namun Carlos menikmatinya tanpa suara. Saat kolonel akan membunuhnya, Miguel datang menyerang. Scene kemudian berlanjut pada beberapa minggu kemudian, di mana Lola dan Miguel bertemu. Lola memberinya setas uang dan mengatakan, ini bagianmu. Mulai hari ini kita lakukan berdua, lalu film pun selesai guys. Demikian episode Movie Recap kali ini ya guys.
Dukung selalu channel ini dengan klik tombol subscribe, jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa guys pada video-video gadget selanjutnya. See you, bye-bye, danke, terima kasih.